Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nehuta. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 13 September 2022 tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17 demikian bunyinya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepadamu dirimu karena dia. Kasihilah saudaramu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengalami tindakan-tindakan jahat, tindakan yang menyakitkan kita secara naluriah, tentu hal tersebut akan mendatangkan sakit hati dan dendam bagi diri kita. Sakit hati dan dendam yang sulit untuk kita hilangkan dari dalam hati kita, yang sering juga kita dengar atau disebutkan adanya akar pahit. Nats hari ini mengajarkan kepada kita orang-orang percaya untuk tidak membenci, apalagi mendendam terhadap saudara kita, terhadap sesama kita. Sebab hal yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebaliknya akan mendatangkan ketidakbaikan di dalam kehidupan ini dan mendatangkan dosa terhadap diri kita sendiri. Lebih tegas Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia ini mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengampuni dan melakukan kebaikan kepada semua orang dalam hidup ini. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan jangan kita menuntut pembalasan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini tindakan ketidakadilan dan kejahatan bisa terjadi di dalam kehidupan kita dari orang-orang di sekitar kita. Sudah demikian adanya, sebab Yesus mengatakan bahwa dunia ini akan membenci kita, tetapi percayalah bahwa dunia ini telah dikalahkan Tuhan Yesus Kristus. Walau hal tersebut mendatangkan sakit hati kepada kita, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap mengasihi dan memiliki pengampunan yang tidak terbatas. Berterus teranglah terhadap orang lain. Katakanlah salah jika salah, katakan benar jika benar. Keteladanan untuk hidup demikian adalah Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kasih dan pengampunannya kepada kita sampai Dia mati di kayu salib. Pengampunan dan kasih-Nya yang bukan karena perbuatan kita yang baik, tetapi sungguh-sungguh dan benar-benar adalah inisiatif dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Jangan lelah dan letih mengasihi sesamamu, karena untuk itulah kita dipanggil dan untuk itulah kita diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Dia mau kita senantiasa di dalamnya. Kasihilah sesamamu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 802 ayat 2 pakai Kim Saunari.
Suan maholong ni roha ti rumah Tuhatai. Las maroham di gotilon jalo mabalos ni nung arade hasonangan di surgoi o nangadong nang gosada naso parjambar disi. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, selama kami di dunia ini, ajarlah kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami manusia. Dengan Roh Kudus-Mu kuatkan kami Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Walau dalam kehidupan ini kami sering menghadapi kesulitan persoalan hidup, bahkan dibenci oleh orang-orang di sekitar kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami setia untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, Tuhan akan memberkati kami, menolong kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan sukacita, kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah hidup dalam protokol kesehatan, tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.